Hello guys, come to my channel freddynono.com. Ya, pada kesempatan ini saya mau dongeng-dongeng sedikit atau cerita tentang kampung halaman Bobaroga. Bobaroga itu sebuah kampung yang terletak dulu masuk desa, secara administrasi masuk desa Fobata, Kecamatan Pejawa. Sekarang sudah mekar jadinya desa Bowali, itu Bobaroga. Dulu di kampung Bobaroga itu ada kampung Seso, ada di kampung Bobaroga sendiri ada 3 suku di situ kampung itu. Jadi suku atau klan Woy Tavi Abu Bakso, terus ini suku atau klan Gero, dan satu lagi suku atau klan Tolevio Abu Miftah senior. Nah, itu so. Kebetulan Freddy Nono atau disingkatnya FN memang asli dari darah leluhur turunan Woy Gero. Woy Gero ini termasuk suku muda di Bobaroga, suku yang termuda. Kita melihat bagaimana perjalanan kok bisa ada Woy Gero di Bobaroga. Ini sekilas pandang. Saya kira belum ada yang cerita tentang ini, tapi saya kebetulan waktu dulu masih kecil, belum merantau, tinggal di kampung, lebih dekat dengan orang tua, kakek, nenek, om, tante, suka dengar cerita-cerita. Terus ditambah juga dari tulisan-tulisan Bapak Blasius Sabunono. Jadi ya, menurut ya kakek Nikolaus Ledi Sawu almarhum, jadi keturunan dari beliau ini awalnya Sakapu atau sebagai ketua suku. Dia turunan langsung dari Makateda. Makateda punya turunan adalah Sabu Wali. Kemudian dia bikin rumah adat namanya Sao Sabu Wali. Dan Woy Gero ini punya ngadu namanya Waktu Pogo. Dan Paga Uge Inerawi. Jadi ngadu dan Paga ini melambangkan persekutuan, juga simbol sebagai kesuburan. Jadi ngadu itu simbolnya laki-laki, Paga itu simbolnya perempuan. Baga itu Nah. Jadi kalau ada upacara besar, upacara adat, orang bilang kanwa, orang Bali bilang mecaru, pakai bikin rumah adat, istilah Baca bilang kasao, itu potong kerbau, baru nama-nama leluhurin disebut. Nama ngadu ini Waktu Pogo merek Gero, ngaram mere olo. Jadi orang yang nama Waktu Pogo ini dia sebagai orang besar, orang paling bawah, dan namanya sudah terkenal duluan. Siapa orang ini ya, Waktu Pogo ini? Kalau Waktu Pogo ini ceritanya dia tidak sampai ke Bobaroga, kan dia punya turunan itu yang sampai ke sana. Jadi mereka ini maksudnya Waktu Pogo itu di sekarang daerahnya Pejawa Utara.
daerah sana yang mau ke Ranamoe sana itu musim mana itu sana ada Malkai semua di sana itu daerah mereka. Dulu tuh masih hutan rimba, tidak ada jalan raya, jadi orang bisa berburu di situ ya, sumber protein lah, babi rusa, landak, macam-macam itu daerah itu. Itu mereka diam di situ tuh, Bapak Waktu Pogo ini. Nah, terus dari turunan Bapak Waktu Pogo ini nih, namanya Makateda nih, migrasi. Dia bersama dengan dia punya pasukan, nggak tahu berapa orang, ini cuma cerita aja, sama keluarganya. Dan mereka jalan melingkar itu arahnya ke melingkar di Gunung Melika, terus sampai di Wolorunu, namanya Kaget Eke. Mereka berkemah situ dulu, cukup sekian lama berkemah situ. Terus kemungkinan ada letusan gunung berapi Lobeleke apa Wolorunu. Akhirnya mereka migrasi atau turun ke lembah. Turun ke lembah, di sana mereka bikin pondok. Kalau sekarang ini pasti daerahnya di kebun kopinya Om Pikeo menurut Citra itu. Dan dulu kan masih bisa lah orang bisa tinggal situ, penduduk belum banyak, populasi belum banyak. Jadi Pak Makateda ini dengan pasukannya diam di situ. Kemudian suku yang sudah mendiami duluan di situ seperti Bumita dan Bu Wakso, mereka mengajak juga supaya Pak Makateda ini supaya janganlah tinggal sendiri sini. Istilah Jawa bilang Maedotero koku atau kita tinggal bersama di kampung di bawah Purworejo. Seiring dengan perjalanan waktu, salah satu cucu perempuannya Makateda ini, biasanya dulu tuh mereka kalau menimba air tuh di Wailoi. Wailoi sekarang tuh dulu di sebelah selatan tuh itu ada kampung Gede. Dulu zamannya Fredinono masih SD dulu, biasa nimba air di situ. Air itu seperti ada sumur tapi gayung tidak habis-habis, jadi orang antri karena di sumur itu seperti sumur lah tapi di sungai itu. Tapi mata air itu biar musim panas panjang tidak pernah mati. Kita dari kota di Jawa sana kalau pakai kampung ketemu nenek atau om di kebunan, kita biasanya ambil air di situ, dan situ memang antri. Jadi muda-mudi dulu tuh dari kampung sana Purworejo itu mereka rame-rame pagi-pagi ayam berkokok sudah rame-rame pergi nimba air sana. Jadi salah satu cucunya menurut Citra nih, salah satu cucunya Pak Makateda ini namanya Meo Mekah ini. Ketika pagi-pagi ini masih gadis-gadis ini, dalam perjalanan masih mereka pergi nyari air tuh, kalau istilah sekarang bilang pelecehan seksual, ya, terjadilah pemerkosaan gitu semacam itulah ceritanya oleh Beba. Menurut itu Beba, dua putra namanya Beba dan Nilo dari suku Boy Tevi atau suku klan Tevi Buwaso. Akhirnya cucu ini lapor kepada kakeknya namanya Makateda. Jadi secara adat mulailah tinggal ada pembicaraan damai supaya jangan sampai nanti ya konflik berlanjut dan lain sebagainya. Zaman dulu bisa perang namanya toli itu buru. Jadi damailah. Karena ini dilakukan oleh sukunya Abu Bakso tadi atau Abu Bakso. Jadi kesepakatan terakhir bagi wilayah. Kalau pas daerah wilayah namanya bahasa Purworejo namanya Kelakula. Jadi mereka bagi wilayah. Jadi wilayahnya Abu Bakso itu tuh Boy Tevi,
atau klan Twi itu tuh bagi dua lah. Nah, bagi dua itulah yang jadi cikal bakalnya karena suku Gero itu. Nah, begitulah cerita singkatnya begitu. Nah, sehingga setelah bikin kampung itu kan harus ada alat pemersatu yang dinamakan ngadu dan paga itu. Jadi ngadu itu dinamakan waktu pogo itu leluhurnya maka tidak tuh. Jadi waktu pogo mere waktu pogo mere Gero ngara merolo. Jadi kalau panggil ame waktu pogo gitu. Itu jangan lupa lah guys, keturunan kita tuh jangan sampai lupa. Sekian dulu, terima kasih, nanti akan saya lanjut lagi.